Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala aidan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul aliyyul azim, ila akhir surah. Yang kita hormati Bapak Kepala Desa Padakalawa, yang kita hormati Bapak Haji Basri selaku tokoh adat, yang kita hormati seluruh pegawai syara Masjid Nurul Hidayah, yang saya hormati seluruh jamaah tim safari Kabupaten Pinrang, serta para alim ulama yang sempat hadir, yang saya muliakan dan saya banggakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala oleh karena kita masih diberikan umur, dipinjamkan umur, kesehatan, kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka melanjutkan kembali perjalanan tim safari Kabupaten Pinrang. Pada malam Selasa yang lalu saya diminta dan saya sudah iyakan, tapi ternyata Allah belum mengizinkan pada saat itu, karena saya harus mengantar mama saya ke Parepare untuk berobat. Maka saya utuslah salah satu ustadz dari Campalagiang. Dia datang didampingi anak saya. Ada itu anak kalolo nasibang, anakku ya nasibang ya, anak-anak muridna gurutta Ustaz Abdullah Wahab, tahassus kitab kuning di pesantren Al Azhar Asy-Syarif. Jadi yero eloi Bapak Ibu, yero rencanai kotannya pun Allah Ta'ala pu eloi, pasti elok nami pun Allah Ta'ala terjadi. Jadi itu mesti melekat, mesti hadir yero papi jepu keyakinan seperti itu dalam diri kita. Oleh karenanya kita sangat bersyukur kepada Allah, kita telah memasuki pergantian tahun
dari 1443 Hijriah masuk di 1444 Hijriah. Cuma demis semakadaki gaji manoro apa woni manina pawe tawe. Padahal kemeluru kalender hari Sabtu sebenarnya sudah masuk pergantian tahun. Tapi aja nih persoalkannya roh. Malappa lagi tayo pa ikhtilaf. Kedua tuh malappa biasa, jadi masing-masing ada dalil. Kemudian selanjutnya kita bersalawat disertai salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan Idi dan seluruh keluarga kita Allah istiqomahkan untuk mengikuti sininna ajaranna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dengan keistiqomahan kita mengikuti ajaranna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah nanti di hari kemudian kita mendapatkan syafaatul kubra langsung dari baginda Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Oleh karenanya Bapak Ibu, untuk membuat hati kita lebih teduh, membuat hati kita lebih bersih, karena beberapa minggu yang lalu Pak ada satu kajian, ada seorang ulama memberikan ceramah, saya ikuti kajian beliau. Ternyata pas sabarenna Pak, kan ini tim safari kan macenne kilo Marengkalinga, setiap ada masjid kita datangi pasti ada penceramah yang datang di situ. Selalu begitu Pak, tulian ke penceramah yang Kalinga. Tapi pertanyaannya, mega muga je monro. Ya Pak kutanana, mega muga monro. Deto kaje komi tama masuk koe. Kemudian yang kedua Pak, keberhasilan dakwah sebenarnya itu bukan dilihat dari banyaknya yang kita tahu. Tapi keberhasilan dakwah itu adalah angka muga perubahan yang terjadi pada diri kita. Ya kupuraki mengkalinga ceramah. Ya kode gaga peningkatan, tidak ada perubahan, berarti sebenarnya majami koto makada gagal liaro dakwahiro. Makanya saya ingat betul Pak, pensiun, beliau sudah pensiun, kepala anak SMA unggulan. Kasih nasihat sama anak, nah tania acamu nak, bukan kau pintar matematika yang kami tuntut, bukan kau pintar fisika yang kami tuntut, tapi yang kami tuntut adalah adakah perubahan yang terjadi pada dirimu selama kau sekolah di SMA unggulan. Begitu juga kita, adakah perubahan yang terjadi setelah kita aktif mengikuti kegiatan ini, termasuk tadi masyarakat pada Kalawa hidup kegiatan keagamaan, apakah ada peningkatan, apakah ada perubahan yang terjadi? Maka jawaban itu kembali kepada diri kita masing-masing. Maka paresai aleta sinin tumalibiki, sebagaimana apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Aganasa pung Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tansur. Nasuro ki pung Allah Ta'ala tangai. Wal tansur nafsumma wal lupa ini. Hah? Wal lupa ini. Ya Rabbung Allah Ta'ala pana suruh kita tangi aleta apa yang sudah kita lakukan di masa lalu untuk persiapan kita menuju masa depan, untuk menuju hari esok. Nah oleh karenanya sinin tomalebiki, di malam yang sangat berbahagia ini saya ingin menyampaikan hadis Nabi tentang hikmah yang dapat kita ambil dengan adanya pergantian tahun ini. Kalau dalam satu hadis, kalimat hadisnya begini bunyinya, alamatus sakawati arba'ah, atau kebalikannya alamatus sa'adah arba'ah. Tanda-tanda orang celaka, tanda-tanda orang bahagia ada 4. Dan itu ada kaitannya dengan pergantian tahun. Oleh karenanya sebelum kita mendengarkan ceramah ini, salah satu pas sebaranna Bapak Ibu magi ropat disengenge angka puriang kalinga lanya, angka puriang kalinga lanya,
atau magir pada sengengi nasihati tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan, sebenarnya penyebabnya karena akal, pikiran dan hati itu dibungkus dengan dosa. Bisa saya minta satu saya hanya kasih contoh Pak Di. Ini tembus pandang Pak. Ini tembus pandang. Yaro akalenge Pak. Akalenge itu nur, dia adalah cahaya. Yaro atiye Pak, nur. Kemudian akal itu diletakkan dalam wadah. Wadah itu tempat. Dan tempat itu juga cahaya. Jadi cahaya berada di dalam cahaya. Akal yang merupakan cahaya diletakkan Allah dalam wadah dan juga sumbernya cahaya. Ketika wadah itu kotor sekelilingnya, macam reper wadai Pak, maka ini akal tidak bisa memandang, dia nulis tembus pandang. Ayana rupa sabarna, ketika kita mendengarkan nasihat-nasihat agama tidak bisa masuk. Dia nulis monro. Kenapa? Macam reper onranat tarimero. Macam repero ga. Itulah saya mau dibersihkan ini. Pertanyaannya, apa alat untuk membersihkan itu? Ternyata ada dua sini Tomale Biki. Menurut ulama yang pernah saya dengarkan membahas ini, dua. Pertama, jangan tinggalkan satu hari kecuali membaca Al-Quran. Ajak tapalaba iseso kecuali baca ki Al-Quran. Dan kita latihan di sini Bapak Ibu. Maka dengan latihan seperti ini, insya Allah akan ada satu yang akan menjadi kebiasaan pada diri kita. Apa itu? Istiqomah. Kalau kita sudah berprinsip, saya tidak akan biarkan satu hari berlalu deu palabe seso kecuali baca ke Al-Quran, walaupun hanya satu ayat, walaupun hanya satu halaman, walaupun hanya dua halaman, walaupun hanya 4 halaman. Maka dia Nabi tasinin to malebiki lalan nasi dihaddasa amala tacede-cede narik ko ipan nenungangi masaro lebih apalan dari sesena pung Allah Ta'ala daripada amala mega tapi jaran ni pugau. Namun tacede mi Pak, narik ko ipan nenungangi ternyata itu masaro lebih dari sesena pung Allah Ta'ala. Dan ternyata Bapak Ibu, ya rupale pung Allah Ta'ala tania batuana amala tamelo neita. Ya rupung Allah Ta'ala Pak tania eganna amala tamelo neita. Tania batuana amala tamelo neita. Agat tempelo natanga pung Allah Ta'ala. Apakah kita konsisten dalam melakukan amal itu? Apakah kita istiqamah dalam melakukan amal itu? Ini sinin tomalibik yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya, mari kita berusaha latihan terus menerus. Kalau dalam bahasa agama mujahadah, latihan terus. Kita berusaha latihan terus agar kita bisa istiqamah. Bagaimana caranya? Jangan biarkan satu hari berlalu kecuali kita berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan alangkah lebih kanjakna sinin tomalibiki namo tasiddi mi ayat ibaca lebih mekanjato, yang penting ipahangi betuanna dan kita paham tafsirnya apa maksud daripada ayat itu. Namun tasid ini daripada ibaca tasi jusuk seso, ibaca tasi tengah jusuk seso, tapi hanya sekedar dibaca saja. Tapi itu sudah mending daripada kita tidak membaca Al-Quran. Tapi diusahakan ada peningkatan sinin tomalibiki. Makanya ada doa itu Pak yang diajarkan oleh para ulama. Allahumma ja'alna min ahli qiraatil Quran. Allahumma ja'alna atau Allahumma ja'alni min ahli qiraatil Quran. Ya Allah, jadikanlah kami ini ahli dalam membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca ayat-ayatnya, tapi bagaimana kita membaca makna-makna yang tersurat, makna-makna yang tersirat, makna yang tersembunyi di balik ayat-ayat yang nampak. Ini sinin tomalibik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata Pak, ya kutulima ngaji ki itu bisa melembutkan hati. Yaro wadah nangi Pak, ye nangi wasangnya yaro wadahna akalengero atiero. Narik ko macari pa yaro gagai Pak, narik apabila dibacakan Quran sedikit demi sedikit dia akan terhapus kotoran-kotoran itu.
Begitu juga dengan memperbanyak membaca istighfar. Istighfar. Ini itu istighfar Pak. Woi, desi sana dingin capek-capek istighfar Pak. Kalimatnya sederhana, tapi kalau dia dibaca, masya Allah, tabarakallah, itu mampu menolak datangnya bencana. Istighfar itu Pak mampu melembutkan hati. Bahkan istighfar itu kalau dibaca dengan penuh khusyuk kepada Allah, apapun hajat kita, apapun permintaan kita, tidak ada satupun hajat yang tidak dikabulkan Allah dengan rutin mengamalkan kalimat-kalimat istighfar. Ini pernah saya baca Pak, satu peristiwa yang dialami oleh salah satu penderita bernama Imam Abu Hanifah. Angkasi di Makunrai Oko Irak. Ada satu perempuan di Irak Pak, apa namanya, dia rindu ingin bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Ya panguluta Imam Abu Hanifah sinin tomalebiki, kan dia kan sudah pergi meninggalkan Irak, dia sudah tinggal di satu daerah. Angkasi di waktu Bapak Ibu manang kaya Imam Abu Hanifah Pak macinalad lisu lo kamponna, padahal di sana tidak ada lagi keluarganya. Macinalad kasih lisu. Akhirnya pulanglah beliau ke kampung halamannya di tanah Irak. Sampai di Irak mas sempajang Isya nih tahu Pak, akhirnya dia ikut sholat Isya. Pura mas sempajang Isya, mondro kasih istirahat, kan di bola anak ke Irak, mondro kasih istirahat jalo. Sementara kasih liu dalam masigi Pak, angka meniaro marbot ero anu na masih panjangan masigi, nasuruh mat di ero guru apa ini sing makara pandrita ero. Jangan tidur di masjid, tidak boleh tidur di masjid. Nasuruh mat de. Akhirnya liu ini kasih guru tapak saliwang di teras masjid. Isuruh si made, tidak boleh tidur di teras masjid, tinggalkan ini tempat. Angke rumah kun rewasa Pak, kebetulan rumahnya dekat dengan masjid. Naite yero guru ta imam, tapi ini saya makan Imam Abu Hanifah yero. Naite yero guru ta Pak, isuruh made, isuruh saliro masjid. Noli yero guru ta. Loki mai okoki bola aku istirahat. Letu ni yero guru ta Pak tamil ala bola ni rumah kun reye. Ya rumah kun reye Pak jama-jama na Pak buat roti, Pak balu roti. Beliau itu iro makundre Pak balu roti. Iro guru tapak na tanga-tanga iro makundre Pak, setiap dia mencampur adonan roti, setiap dia bikin roti, dia selalu membaca istighfar. Pokoknya apapun campurannya, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Makutani guru ta Imam Abu Hanifah. Ibu, sudah berapa lama kita kerjakan ini? Setiap mencampur apa-apa selalu kita baca istighfar. Akan nasi iro makundre saya menjadi penjual roti dan setiap saya mencampur adonan, saya sudah kerjakan ini selama 30 tahun. Maka dia guru tak apa yang kau dapat dengan istighfar ini? Maka dia tidak ada doaku, tidak ada hajatku kepada Allah yang tidak terkabulkan kecuali satu. Sidi manidek Pak. Maka dia guru tak agar milolada kalau ripung Allah Ta'ala, mudah-mudahan dapat siruntu ke Imam Abu Hanifah. Ternyata Imam Abu Hanifah, doa inilah Pak yang menggerakkan hatinya. Kenapa bisa Imam Abu Hanifah datang ke tanah Irak? Ternyata doa daripada perempuan ini. Karena barakatnya ya sengi istighfar. Ini sini untuk balik bikin. Nah oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah dua alat. Pertama, mari kita berupaya ajak tapalabe seso, kecuali kita berusaha membaca Al-Quran. Yang kedua, ajak tapalabe sid di waktu sempajang, kecuali kita membaca istighfar. Apa Nabi tapoi ko hadisana Pak? Nabi Muhammad sudah dijamin keselamatannya, sudah diampuni dosanya. Orang pertama masuk ke dalam surga. Nah cerita alena ko hadisah. Agak pun Nabi ta, ini sesungguhnya aku la astaghfirullahu taala fil yaumi 70 marrah. Aku beristighfar kepada Allah dalam sehari semalam. Aku istighfar dan aku taubat kepada Allah. Begitu arti hadisnya. Aku istighfar dan aku taubat kepada Allah dalam sehari semalam paling sedikit 70 marrah, 70 kali. Nabi tapai. Asawan nih. Napukok Nabi tairo. Oleh karenanya sini tombalabi. Saya coba cari-cari rumusnya Pak. Bisakah ini dibagi-bagi nih 70 atau kalau karena hadis yang angkat toh hadis lain 100. Jadi dua hadis angka 70 kasih ratu. Saya coba-coba, bisakah dibagi-bagi ini setiap sholat? Loruntu mani kita anak guru tapak doktor
Kiai Haji Sahminan Zaini, seorang ulama tasawuf, orang Sulawesi Selatan, Pak. Dia menulis satu buku dengan judul Kunci Mengenal Tuhan, ilmu tasawuf. Di dalam buku tasawuf itu, Pak, narampe gurutta ya komelo ki pagan nebitu pulo iro istighfarta, pura ki masampaja subuh 10 pa istighfar, pura ki masampajang lorong 10 pa istighfar, pura ki masampajang asar 10 pa istighfar, pura ki masampajang magharibi 10 pa, pura ki masampajang isa 10 pa, 10 pa ikali 5 70 istighfar. Ya ko si ratu subuh 20, lorong 20, asar 20, magharibi 20, isa 20, 20 kali 5 sama dengan si ratu. Aja mo na malampe mapuncoy na tala. Apa yaitu Nabi tapa menurut hadasa ya kopure mabirsallang masampajang Nabi tapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu no di maku cara birsallang pa assalamualaikum. Itu tidak benar itu. Salah iro carata ku mabirsallang ginakor. Harusnya begini, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Biasa tong katau assalamualaikum. Assalamualaikum. Najalima assalamualaikum. Tahu pa di olong. Kung pa di olong na din na marigaga. Bacaan pertama Nabi Muhammad, Bapak Ibu, ya kopure mabirasallang menurut riwayat, menurut hadasa, ternyata Nabi tapa bacaan pertamanya kopure mabirasallang astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu bacaan Nabi yang pertama, kopure mas sempajang. Makanya mari kita amalkan ini sini tomale bikin. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Allah tidak turunkan bencana, Allah tidak turunkan azab apabila Nabi Muhammad masih ada di tengah-tengah kita. Rasulullah sudah meninggal dunia. Rasulullah sudah wafat, kuburannya ada di dalam Masjid Nabawi. Maka lanjutan ayatnya, wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak turunkan bencana, Allah tidak turunkan azab kepada mereka yang selalu membaca istighfar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hubungannya istighfar ini, Pak, dengan ceramah yang akan kita bahas malam hari ini? Alamatus sakawati arba'ah. Tanda-tanda orang yang celaka ada 4. Ini bagus sekali dibahas ini, Pak. Saya menganggap ini bagus karena ini pergantian tahun. Dan rutin ini, Pak, setiap pergantian tahun selalu ini saya angkat, saya jadikan ceramah. Pergantian tahun karena agak berhubungan dengan pergantian tahun. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam hadasa alamatus sakawati arba'ah. Tanda-tanda orang celaka itu ada 4. Tanda-tanda orang celaka ada 4. Pertama, nisyanus sunubil madiyah wahia indallahil mahfuzah. Betuanna dosa-dosana riolo nalupai, padahal dia itu dosa-dosa talupai tangerangi, dia tetap terpelihara, tercatat dalam catatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia Nabi tasinin to malibiki kullu bani adam khatoya, tungka anak pona Adam engkau mana dosana. Dan manusia yang baik kata Nabi bukan orang yang tahajud. Orang yang baik kata Nabi bukan orang yang sholat berjamaah. Orang yang baik kata Nabi bukan orang yang suka bersedekah. Orang yang paling baik kata Nabi pernah berdosa, napa nasadari dosana, kemudian dia berusaha memperbaiki dan tidak akan mengulangi perbuatan itu. Itulah orang yang paling baik kata Nabi. Dia pernah berdosa, nasadari dosana, napa decengi yaro dosana, kemudian dia tidak akan mengulangi perbuatan itu. Ada 4 cirinya orang yang baik kata Nabi. Oleh karenanya sinin tomale biki, saya yakin tak satu pun di antara kita yang tidak punya dosa. Oleh karenanya yaro dosa-dosa tariolo sinin tomale biki aja terlupai kasih tangerangi. Itulah sebabnya Bapak Ibu, sebenarnya di pergantian tahun itu harusnya kita bermuhasabah, introspeksi diri, iparese aleta, sudah berapa banyak kesalahan yang telah aku lakukan pada tahun yang lalu. Kemudian sudah berapa banyak kebaikan yang aku persiapkan dalam rangka menghadapi hari esok. Sebagaimana ayat yang saya bacakan di awal tadi.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tansur nafsum ma qaddamat ligada. Ungaran nih. Innallaha khabirum bima ta'malun. Nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Biasa tuh Pak yang lupa ya gagay Pak ya kota pang keburu ilalang hati. Biasa itu. Kau merasa hebat kita pelannya itu agak. Makanya itu sebabnya banyak-banyak istighfar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Ini yang pertama. Makanya Pak, saya coba padukan Pak ini dengan ajaran tasawuf Pak yang saya dapat dari guru Dr. Ki Haji Mustafa Zahri. Beliau sangat menganjurkan Bapak Ibu, kan yaro istighfar ya Pak, beda istighfar dengan tobat. Orang istighfar belum tentu tobat, tapi orang tobat pasti istighfar. Pasti istighfar. Padamu iku makadaka, orang percaya belum tentu yakin, tapi orang yang yakin pasti percaya. Apa bedanya istighfar? Kan istighfar itu Pak okomi ya. Okomi. Astaghfirullah, astaghfirullah. Hanya di mulut, tidak meresap masuk ke dalam kalbu. Bagaimana contoh orang tobat? Mulut membaca, hati menyesali. Astaghfirullah. Puang, tak dempengi kasih sini na dosaku. Dibuktikan dengan tetesan air mata. Kata Nabi Pak, ya kau tobat ki, tak usahakan ikar ki. Kalau tidak bisa menangis, seakan-akan menangis. Jadi macule-cule karena apa kau tobat ki, itu perintah Nabi. Maka dia Nabi tahu ya kau dia mulai lepas si matamu, acule-cule bawan no, seakan-akan menangis. Makanya kau baca ki istighfar, podangilah kita Bu Pak, cubi kan? Ha? Ayat tepatnya sampai karena kacubi kau. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, ciri orang yang celaka kata Nabi, nisyanus sunubil madiyah wa hiya indallahil mahfusa. Dosa-dosa nariolo nalupai, padahal dosa-dosa kita tetap tercatat, terpelihara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak Ibu, saya biasa membahas ini. Kadang kalau Ramadan saya angkat masalah ini. Kalau halal bihalal saya angkat masalah ini. Boleh jadi penyebabnya Bapak Ibu. Mohon maaf. Ya ro anak-anak Pak oko boleh dia na melo maketta. Anak-anak dia na melo maketta. Isuro lo mas sempajang mon rumah YouTube. Isuro lo mengaji lo magoli. Ipangajaki isuro lo kanan lo kiri. Ya rodalle mau atap pole. Cede-cede nak masalah. Suami istri itu 5 laga, masasa. Tidak pernah akur, tidak ada ketenangan dalam rumah tangga. Boleh jadi penyebabnya yang mengundang itu semua karena dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Oleh karenanya dosa dia nawadingi capa-capa. Mesti kita selalu introspeksi diri kita. Makanya angka ada nagurut Pak, ilalang kita tasawuf nak nasang gurut Pak. Sebenarnya Pak Bu, istighfar dan muhasabah itu bukan nanti 1 tahun baru kita begitu. Bukan nanti pergantian tahun baru kita lakukan itu. Maka dia guru Dr. Mustafa Sari liwa kanja napa ya komele kimatinro bukoni, komele kimatinro aja jolo talasul liu. Tuda kiolo kosadena rosbata, tuda kiolo kosadena kasorota. Napa tabayangkang aleta mapamula kimoto sampai melo kimatinro. Berapa banyak dosa yang dilakukan oleh mata kita. Berapa banyak dosa yang telah dipikirkan oleh otak kita. Berapa banyak dosa yang telah didengar oleh telinga kita. Berapa banyak dosa yang telah diucapkan oleh mulut kita. Berapa banyak dosa yang telah dilakukan oleh hidung kita. Berapa banyak dosa yang telah dilakukan tangan. Kaki melangkah ke tempat-tempat dosa. Hati, berapa banyak dia telah menerawang, menghayal dan lain sebagainya. Tudaki ya kota sini maka oko kanangi tas salah bicara oko kanangi makita anu salah oko kanangi marengkali ngagosip di saat itu Pak makanya guru jangan biarkan, bertobatlah dalam keadaan sudah bertobatlah sebelum kita membaringkan kepala kita di tempat tidur. Pak siapa tahu dia tak sempat tobat nato mati Pak do telu Pak angka nenekku Pak di kecamatan Batulap Pak angka yaro amureku andrina bapakku Pak malasai je alena kasih lo jagai
Yaro nenewe ro. Dia nama lasa pa yaro nenewe. Yaro amure ku pa ilalangi, macai pole dapurangi itaro. Yaro nenewe pasta dena yolona babangi matinro. Barepe pamadang yaro pak. Nulle kapang kata biasa ka macil-cil maka da nulle yaro maleka melo nala yaro. Tapi ang kata matinro ko bamen kadi man wala jaman utame lalang. Makanya kong kata malasa ko pala yalau tal tapoji liu ko. Yolona babang apa idegan alam malikal mau. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya mari kita mencoba mengamalkan ini. Dan ada satu Pak, bukan hanya istighfar yang kita amalkan. Tidak boleh kita lupakan dosa, karena Pak Yaku yang lupa dosa termasuk itu macilaka menurut hadis yang saya bacakan. Oleh karenanya bagaimana caranya supaya kita selalu ingat dosa? Yakumeki matin rokoni. Bukan menunggu 1 bulan, bukan menunggu tahun depan, pergantian tahun, bukan menunggu itu. Tapi setiap meloki matin roh, tudak kiolo. Bayangkan aleta mappamula kimoto. Siaga egan nabu ini mulut telah mengata-ngatai suami. Berapa banyak ini mulut Pak berkata-kata jelek kepada istri. Berapa banyak mata ini melakukan dosa dalam sehari. Di saat kita sadar kada oh tasale mataku kasih nange. Oh tasale timukku nange. Oh tasale diculikku nange. Di saat itulah segera beristighfar. Kalau perlu Bapak Ibu, kalau perlu liwa pikanjana Pak. Narik ko mas sampaja toba kinapa kimatinro. Liwa pikanjana. Narik ko tolle pandanungangi mas sampaja toba kiolo napa kimatinro. Tapi kalau dia tolle mas sampaja toba ya nor tapugo. Tatobakan yoro sini nalan ro aleta sini to malebiki. Tatobakan mata paberi dosa, telinga paberi dosa, hidung paberi dosa, mulut paberi dosa, tangan paberi dosa, kaki paberi dosa, kemaluan paberi dosa, perut paberi dosa. Paberi dosa lahir ngasana ya Pak. Kikatosi paberi dosa bating. 2 jari di bawah susu kiri, 2 jari di bawah susu kanan, 2 jari di atas kiri, 2 jari di atas kanan, di tengah dada, di tengah kening. Latifatu kullu jasad. Pituto. Jadi 10 oppa paberi dosa riwata kaleta. Pitu lahir, pitu bating. Ya normil itu bakang soni rusinin to malebiki. Itu bakang ya. Dan sangat saya anjurkan sinin to malebiki takule-kulei mas sempaja toba ki aja tapalabe sesso kecuali mas sempaja toba ki minimal 2 rakaat. Ya ko tolle pandandungan matinro ki mas sempaja toba ki lo napa ki matinro makanja. Tapi ko de tolle puwe mas sempaja toba napa ki matinro ya ko moto ki ya ko melo ni pamulai asoe. Pada saat tabukan ya soy Pak, kita mau beraktivitaslah dalam keadaan diri kita bersih lahir dan batin. Pertama kita sudah istighfar, yang kedua awalilah hari kita dengan sholat tobat minimal 2 rakaat. Motoki yang bangun sholat tahajud, mas sempaja toba kiolo napa kimat tahajud. Kalau tidak sempat kimat tahajud, mas sempaja toba kiolo napa ki kabelia subuh. Napa ki kabelia subuh. Usahakan rutinkan ini, mulailah hari kita dalam keadaan mapaciki. Pak insya Allah tuh mapaciki Pak ipa mulai si diaso dalam keadaan mapacing akalangnya, mapacing atia, mapacing lahirnya, mapacing batingnya. Insya Allah tuli engke rupa tunjuk na pungal ta'ala sini to malebiki. Tuli engke apa tiron na pungal ta'ala lo koide kalau kita selalu dalam keadaan begini. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malampi di kapang napa jadi dibahas ya tambah-tambah mucet deh. Yang kedua tanda-tanda jadi langsung tanda-tanda bahagia Pak di supaya langsung berimbang Pak di tanda-tanda celaka dan lupai dosana. Jadi alamatus sa'adati itu arbah apa tuh kayak gitu siro sikrus sunub tuli ngerengi dosana. Jadi lawannya nan lupai tuli ngerengi. Jadi orang yang selalu mengingat dosa-dosanya, insya Allah dia termasuk orang yang bahagia. Itu. Kemudian yang kedua, tanda-tanda orang celaka. Wasikrul hasanatil madiyah wahia in wala yadri aku bilat amruddat. Ya rupa pidecenna tulina ceritai, tulina rampe. Misalnya angka ibu-ibu atau bapak-bapak nalaksanakan ya rasul pajak toba imatu sekalinda siruntu imatu
Padahal jamaah tasbih di tempat masjid yang lain nanti tapai nakebi. Hei, ya rona sengi ustaz minggu laba ero. Pura nama sempajak toba ya. Napi cicing napau ni. Aja nota cerita i. Makin nawa dingi cerita. Wala yadri aku bilat amruddat. Yaitu papi decenge, yaitu amala decenge. Dia nawa dingi andalkan, dia nawa dingi cerita. Kenapa? Belum tentu natarimai pung Allah Ta'ala. Belum tentu natarimai. Makanya itu kau tahu patulina cerita papi decena. Ai tau macilaka ya tu. Tapi kau tahu nalupai papi decena, itu orang yang bahagia. Menurut hadis ini. Jadi ada seimbang penjelasannya. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda orang celaka. Yakolino cengai. Yakolino pak cengai. Pokoknya aku jama-jama lino cengai. Kayak contohnya cenga. Angka na Motoro Repo tahun 2013. Iya sirona cengaki NMAX. Apa angka padan na jamaah safari pura meli NMAX. Maputemu pada dena. Na ita apa lo safari. Mita ilalang atinna. Na cengaki sih. Masa nakala kairo. Itu kalau orang begini pak. Kalau dia begini. Kalau ibu-ibu begini. Napan na tese salakit tabu. Itulah yang disebut dengan besar pasak daripada tiang. Hati-hati. Jadi salah satu yang perlu diimbangi itu adalah kecina-cina. Itulah sebabnya agama mengajarkan engkau asang qanaah. Ya sengi qanaah, merasa cukup dengan apa yang kita miliki, tapi bukan berarti kita stop untuk berusaha. Kita merasa cukup dengan apa yang kita punya, tapi bukan berarti kita tidak berusaha. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, yang ketiga, ciri-ciri orang celaka ya kolino tulis cenge, dia memilih kalah. Maksudnya dia memilih kalah. Angka na otona ya mu para oto masuli itu na pikiriki. Tidak ada kepuasan dalam hati. Ay bansana iye pae bahaya to bansana ko pole. Nah, lawannya ya komelo ki bahagia, ya kolino cukuki. Artinya puas dengan apa yang kita punya. Contoh Ibu, ya ro laket tabu. Misalnya kota bayangkan ngireke makada boy lakken ni anu liwa karatan aja lakken ni anu. Lakkeku kasih ai makomi jero. Ibu syukur anak ikong kana. Apa angka tahu Bu? Matuani na dia panal lakai. Syukur oke. Angka tu kongka. Daripada kasih sen. Ini sini teman lebih. Jadi ya kolino ikomelo ki manyama papina dita. Ya ko jama-jama lino cukuki. Eta poji cenga. Betul na ya kongka naga kata. Tasukuru kini itu agai. Tasukuru kini. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, tanda-tanda orang celaka. Ya ko akhirat cukui. Harusnya ko meki bahagia, ya ko akhirat cenga ki. Contoh. Ya ko ongka tahu magala lo mak bere jama aja tamili kalah. Kada bohiano pak bere jama. Pokoknya aja tamili kalah. Cemburu dalam hal seperti ini boleh. Angka Thomas sumbang. Cemburu kepada orang yang rajin menyumbang itu boleh. Masih riati dalam hal begini Pak dibolehkan dalam agama. Itu dibolehkan. Nah, oleh karenanya ya ko zaman-zaman akhirat dia nawdiki kala. Pokoknya ceng akimat teru ko zaman akhirat. Kenapa? In ahsantum li anfusikum nigi papole deceng alena moto tu runtu apalan dari serimunin napung Allah Ta'ala. Wa in asatum palaha nigi puga uja alena moto tu runtu pacalan dari serimunin napung Allah Ta'ala. Oleh karenanya dalam ayat yang lain man amila solihan fali nafsi wa man asa fa'alaiha. Oleh karenanya ada ayat dalam Quran mengatakan pastabikul khairat. Marilah kita berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Oleh karenanya sini to malebiki ada satu, saya tambahkan satu Pak, tanda-tanda orang celaka. Tapi ini bukan hadis. Adanna pangulut ta umareng. Maka dia pangulut ta umareng. Siapa orang kalau tahun lalu, saya menunjuk ke belakang karena tahun lalu itu di belakang. Siapa orang lebih makanja tahun labae dari tahun ini, tahu macilaka itu. Siapa orang tahun lalu sama tahun ini, tahu rogi.
Siapa orang tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun yang lalu, itulah orang yang bahagia. Jadi ibarat sama ni aleta Pak. Kalau ya robere jamaah lebih baik tahun lalu daripada tahun ini, ay rogi itu. Ya ko lebih marepe kilo masapari berjamaah tahun lalu daripada tahun ini, ay macilaka ya tu. Kalau tahun lalu lebih baik daripada tahun ini, tapi kalau tahun ini sama dengan tahun lalu, rugi. Jalan-jalan istilah aku padangkang dengan peningkatan. Tapi kapan tahun ini lebih baik daripada tahun lalu? Lebih baik tahun ini dan tahun akan datang lebih baik daripada tahun yang lalu. Insya Allah itulah ciri orang yang beruntung, itulah ciri orang yang bahagia. Oleh karenanya Bapak Ibu, angkasi di doa melo wijasahkan sama kita, angkasi di doa melo waleki. Dibaca ini doa, mudah-mudahan ya kehidupan Pak, urusan dunia, jamat-jamat kehidupan ibadah, keluarga, anak-anak dari hari ke hari ada perubahan menuju kepada perubahan yang lebih baik. Agak doana tahun lalu Pak, waktu kita masa pari tahun lalu saya ingat pernah saya bahas ini di sini. Tapi waktu dia makron nang ya lupa sih. Tapi tidak apa-apa saya ulang. Maka dia doana Bapak Ibu, Allahumma ya Fattahu ya Razzaq ya Muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Menurut ulama yang mengajarkan ini, ya ko ibaca Pak diulang-ulang 7 kali. 7 kali diulang-ulang. Mage na pitu Pak, kenapa 7 kali diulang-ulang? Ternyata nala senu-senu ngero pitu roh. Betuan na ya ko 7. Ya? Saya ulangi lagi. Allahumma ya Fattahu ya Razzaq ya Muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Pak Junaidi WA agar nomor taruh. Ya pakai telepon Kak WA. Nanti saya kirim ini doa di WA-nya Pak Junaidi. Nanti saya kirim. Jadi aku ni alena telong atu. Idi mani Pak Junaidi meki mapakam aja matu idi mani. 20 besok musik ditahu lumayan. Nanti saya kirim ini karena saya sudah tulis, saya foto, ada di HP saya, cuma saya tidak bawa HP. Nanti saya kirim sama beliau, nanti beliau yang bagikan ke jamaah-jamaah. Saya ulangi sekali lagi Pak Di. Allahumma ya Fattahu ya Razzaq ya Muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. 7 kali di situ. Ya ko narapi ni kepitu Pak Bu, ya ko narapi ni 7 kali. Kalau sampai 7 kali, angkamu patambahan na. Aga tambahan na. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billah. Coba kita terjemahkan dulu Pak. Pak ya ko deta apa lai arana betuan na bawan na. Maka dia artinya, ya Allah yang maha membuka, yang maha memberi rezeki, yang maha mengubah keadaan, hawil ahwalana, taubai kasih keadaanku, keadaanna keluargaku, jama-jamakku, wija-wijakku, urusan linoku, urusan akhiratku, ibadahku, ila ahsanil hal, menuju kepada keadaan yang lebih baik. Ya Allah yang maha membuka, yang maha memberi rezeki, yang maha mengubah keadaan, ubahlah keadaanku, keadaan anakku, keluargaku, pekerjaanku, duniaku, akhiratku, ibadahku, semuanya menuju kepada keadaan yang lebih baik. Diulang-ulang 7 kali, kau narapi ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billah. Cicen atau bacer 1 kali na itu tambahannya. Makoni roka apa Pak Budi? Mudah-mudahan bisa diamalkan ini. Ia pale kupura ni taala ko Pak Junaidi matu na deto lemma palai. Tiap tamakwa na iya bana tapake ko tiani tamakwa. Pakajaki ban ni paringan rata ko puange mapakatunale kinapagi makada upuang. Pa di baca na ustaz sipo. Pada sisi nulle ma palai. Nulle pakete. Ya na tapi tiap tamakwa na patapake ro.
Saya kira begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, yang kita bahas malam hari ini, Allah ridha, Allah berkahi, dan bisa kita paham dan kita bisa amalkan dalam kehidupan keseharian kita insya Allah. Mudah-mudahan seluruh jamaah safari, masyarakat Desa Padakalawa, masyarakat Kabupaten Pindrang, tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun-tahun yang telah kita lalui insya Allah. Terima kasih. Billahi taufik was sa'adah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.